Koperasi Pekan Rencana Abadi. Selanjutnya adalah membacakan kembali hasil keputusan yang sudah disepakati oleh anggota koperasi yang akan saya bacakan sebagai berikut. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Desa Kencana Abadi BDN Kabupaten Jombang, Jalan Kabupaten Mesing 136 Jombang 01 garis KPRI Desa Kencana Abadi dan rapat anggota tahunan tahun 2023 KPRI Desa Kencana yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2024 menimbang 1. Penjelasan pengurus tentang laporan pertanggungjawaban tahun buku 2023. Yang kedua, penjelasan pengawas tentang laporan pertanggungjawaban tahun buku 2023. Perhatikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran tangga serta tata tertib rapat anggota KPRI. Mendengar dari pembina KPRI Desa Kencana Abadi. Yang kedua, sambutan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Yang ketiga, sambutan dari BKPRI Kabupaten Jombang memutuskan menetapkan pertama diterima dan disahkan notulen rapat anggota RKRAPB KPRI Desa Kencana Abadi Kabupaten Jombang tahun kerja 2024. Yang kedua, diterima dan laporan pengurus dan pengawas KPRI Desa Kencana Abadi Kabupaten Jombang tahun buku 2023 tanpa perubahan. Yang ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 23 Februari 2024, pimpinan sidang Ketua Bapak Ahmad Rusiki. Demikianlah pembacaan surat keputusan rapat anggota tahunan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian hasil evaluasi jalannya rapat anggota tahunan pada hari ini yang akan disampaikan oleh PKPRI Kabupaten Jombang kepada Bapak Haji Solihin. Dipersilakan. Berwawasan padahal rekreasi karena dirasanya itu lebih itu uang yang dengan kumpulkan semua, makanya prinsip koperasi itu terkeluar dari oleh dan untuk kita semuanya. Maka Desa Kencana Abadi ini perlu didukung, perlu kita gerakan lagi, perlu transaksinya diperbanyak lagi. Jadi jangan kemana-mana selama koperasi ini masih ada uangnya cukup ya Pak Ketua, mau nanti didistribusikan yang baik. Tapi ya itu jaminannya teman-teman juga harus bangun ya, sehingga nanti koperasi juga lebih itu juga dukungan dengan semua harus mendukung, harus menopang, mendorong seluruh pengurus ini karena mereka telah menyisikan waktu dan tenaga setelah bekerja di kantor untuk ini dengan semua. Sehingga ini moga-moga diterima pengurus koperasi DHKB dapat barokah dari kebaikan yang dilakukan Allahumma amin. Terima kasih kepada Abad dengan tahun ini ketemu teman-teman di seragamnya yang diuntung ini wanita di seragam mananya. Coba kalau aku lagi isi bilang boteng. Saya lagi alhamdulillah, terima kasih atas semuanya yang hadir. Saya lagi saya tegaskan, mari kita dorong operasi ini lebih baik, lebih tumbuh. Juga pesan saya kepada pengurus, usahakan dan tingkatkan supaya menjadi lebih amanah sehingga hasil nanti lebih barokah. Allahumma amin. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Pembina Koperasi Desa Kencana Abadi Bapak Khairul Hasim. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Fahri, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kepada Bapak Fahri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
Kabupaten Jombang. Gus Hasim, ini tonggo Pak, berdepan ya Gus Hasim itu. Yang saya hormati, saya banggakan pula Bapak Ketua, tidak dihadiri sendiri beliaunya, biasanya juga diwakilkan kalau bagi tugas ya. Ini dihadiri sendiri oleh Bapak Sodikin selaku Ketua PKPRI Kabupaten Jombang. Yang saya hormati, saya banggakan pula Bapak Ibu pengurus koperasi Desa dan pengawas juga. Bersyukur kita siang hari. Alhamdulillah pas waktunya ini berjasa. Mari Jumatan. Jam rawan tapi tidak rawan karena apa RAT ya. Karena RAT ini mesti nanti ada sesuatu boleh gak ngatur gitu kan ngatur ngatur. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesehatan kesempatan silaturahmi. Alhamdulillah tahun ini saya bisa menghadiri di RAT Panjenengan karena tahun kemarin tidak bisa nih ada lain yang dibagi tugas sehingga kita bisa kumpul bersama-sama membahas pertanggungjawaban dalam 1 tahun ini berupa RAT dan ini wajib. Dan kalau operasi karyawan semacam ini ya sudah tidak bisa tidak dilakukan lagi ya kalau karyawan ini operasi karyawan karena sudah jelas. Makanya Gus Hasim tadi sampaikan, ayo taksi ngake kalau sampai jelas. Ya, karena namanya karyawan ada baik swasta maupun pemerintahan ya, supaya koperasi semacam ini pasti berkembang. Kalau yang paling pokok adalah adanya kepercayaan antara pengurus dan anggota. Saya sendiri juga ikut anggota koperasi itu 3 yang karyawan itu saja. Ya, koperasi sejahtera. Kalau di dinas koperasi itu malah ada 2. Jadi di dinas itu ada Trikarya sama Masanita. Yang Trikarya itu ya karyawan, tapi Masanita itu ibu-ibu itu juga ikut kita. Yang ibunya tapi jadi 3 tahun lagi. Tapi memang koperasi itu suatu bentuk apa yang disampaikan oleh Gus Hasim tadi, saling menolong kekeluargaan dalam bentuk wadah lembaga koperasi. Tapi kalau ini bisa dikembangkan, ini bisa besar. Bahkan jenengan kan tidak membayangkan bahwa produk susu Nestle ini itu ternyata perusahaannya itu korporasinya itu berbentuk koperasi multi pihak. Nanti kalau sudah berkembang jadi besar itu menjadi koperasi multi pihak. Jadi koperasi multi pihak itu anggotanya itu bisa berupa lembaga-lembaga bisnis itu. Bentuknya koperasi. Jadi ada kekuatan rasa memiliki perusahaan yang besar. Di Jepang, di Korea, di Eropa, Amerika semua. Jadi mereka tidak ada atasan bawahan. Mereka semua merasa memiliki. Dan kalau mereka ikut andil di dalamnya seperti panjenengan begitu, kan bisa menanamkan saham uang kan nyimpan. Nah, itu nanti kalau dikembangkan dalam bentuk usaha, ini luar biasa kan berkembang. Seperti itu. Makanya beberapa koperasi itu ada istilahnya koperasi serba usaha. Itu kalau sudah di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu sudah berbunyi koperasi serba usaha, kan tidak perlu ada PAD lagi. Perubahan anggaran dasar. Bisa koperasi itu lagi mengembangkan usahanya macam-macam. Apalagi sekarang ini
dibina oleh Gus Hasim ini kira-kira apa kreativitasnya saya kira banyak ya. Ini aja kantornya saja saya sudah apa sudah beda ini, orang di depan melihat ini namanya PDAM ini sudah kesannya sudah beda. Kapan itu saya pas ke sini pas merasakan inspektor ya pas rapat di sini dulu karena sudah beda ya. Kesan itu aja sudah menunjukkan bahwa kita itu bergerak cepat ke depan. Jadi dilihat dari kantornya itu bergerak cepat. Maka dari itu kalau dalam usaha ini harus kita kalau kreatif, insya Allah akan luar biasa. Saya ambil contoh ini koperasi kecil Pak Soleh ini di satu desa, namanya Koperasi Kebangsaan Ganggu di pelosok Bening. Itu karena kreatifnya sehingga koperasi itu dalam satu desa saja itu SHU-nya itu bisa miliaran, bisa melihat macam-macam usaha. Makanya tadi meskipun kita koperasi kan tidak perlu harus banyak anggota kan enggak. Itu sudah maksimal berapa itu? Anggotanya 300. Ada lagi koperasi yang anggotanya itu cuma 100, tidak mau berkembang dia, cuma 100. Kalaupun ada yang lain masuk, ya ada yang lain masuk itu tidak dijadikan anggota, tapi calon anggota itu bisa ribuan, itu dijual. Itu yang nggak ada pertama itu ibu-ibu, ya ibu-ibu. Itu juga kelihatan koperasi apa gunanya. Dibuat. Ini bisa tumbuh juga ke koperasi karyawan semacam ini, Pak. Yang penting kita kreatif untuk mengembangkan modal yang ada di koperasi ini dari kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana hebatnya koperasi. Karena di badai COVID kemarin satu-satunya lembaga yang tidak kena badai COVID sampai kolab itu hanya koperasi. Koperasi itu adalah lembaga saling tolong menolong di antara kita. Makanya kan sebetulnya disampaikan oleh Gus Hasim kekeluargaan. Jadi kita saling menolong. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Diundang. Memang kalau di koperasi karyawan yang merupakan koperasi primer dari beliaunya pembina utamanya dari BKBRI ini Pak Solihin, Pak Solihin. Akan tetapi kami juga masuk di dalam karena juga merupakan bagian dari pihak di dinas koperasi. Kalau ini nanti sampai dengan 4 miliar, sampai 4 miliar itu bilang kita. Tapi kalau sudah koperasi karyawan sudah ataupun koperasi manapun, kalau sudah di atas 4 miliar ini kita memang sarankan untuk dari OJK. Jadi itu, maka dari itu kalau di sini sudah berapa miliar? 1,5. Berarti masih di kita, misalnya kalau ada apa-apa perlu konsultasi bisa ke kita dinas koperasi. Terus 4 miliar lebih itu kalau kita ada OJK itu nanti lebih dari lagi perkembangannya, karena ada memang jangan sampai terjadi lagi. Jadi seperti kemarin kami sempat hadir di RAT ya, KPRI semacam ini di karyawan di salah satu, saya tidak perlu nyebut. Ini karena kurang ya Pak ini kebetulan Pak tidak bisa hadir lalu diwakilkan Pak Haji. Karena ada kurang kepercayaan ya, antara anggota lalu karyawan administrasi dengan pengurus, padahal cukup besar itu ya. Itu akhirnya juga dapat bisa. Saya tidak berani meninggalkan tempat kemarin dengan Pak Hari itu, khawatir backlog RAT-nya panas suasananya.
Soalnya anggotanya banyak, sampai 2000 ya. Sebenarnya potensi sangat besar, 2000 lebih anggotanya koperasi karyawan. Jadi ini yang saya seperti yang disampaikan oleh Bu Sakin tadi. Kalau saya lihat, saya kira ini suasana luar biasa, ada semangatnya, kepercayaan anggota dengan pengurus, apalagi tadi ada agenda represif. Ya memang itu, kadang-kadang dengan represif itu akan tumbuh kreativitas ya. Kurang lebihnya itu dari kami, mohon maaf mungkin ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Bahrudin. Untuk selanjutnya diminta sambutan oleh pengurus pusat koperasi dengan kabupaten Bapak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Bapak kepada Bapak Hadi Sorgi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala PDAM Jombang selaku pembina KPRI Tirta Kencana Abadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Bapak Ibu pengurus dan pengawas KPRI Tirta Kencana Abadi serta seluruh anggota yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa menghadiri rapat anggota tahunan tahun buku 2023 KPRI Tirta Kencana Abadi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan pelaksanaan RAP ini selalu mendapatkan bimbingan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan selalu tersanjung pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan petunjuk bimbingan kepada kita sekalian sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketiga kalinya terima kasih. Kami mewakili PKPRI menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih baik kepada Bapak Pembina maupun kepada pengurus, pengawas, serta anggota KPRI Tirta Kencana Abadi yang pada hari ini telah berhasil melaksanakan rapat anggota tahunan. Karena apa? RAT semacam ini adalah merupakan kewajiban setiap koperasi, utamanya kewajiban bagi pengurus maupun pengawas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun kepada seluruh anggota yang di forum rapat anggota tahunan ini. Manakala ada pertanggungjawaban pengurus atau pengawas yang kurang pas, panjenengan semuanya punya hak penuh untuk mengingatkan atau mengusulkan atau memberikan saran dan sebagainya. Ya, gitu. Kalau sekalian, pada kesempatan yang amat baik ini tentunya kami tidak terlalu perlu banyak lebar berbicara karena lagi sudah cukup bagus, sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala PDAM maupun Pak Dinas Koperasi. Dan yang jelas setelah kita lihat dari buku laporannya pengurus, ini alhamdulillah tahun ini ada kenaikan SHU padunya, mungkin Pak Dinas makanya kejancang-ancang luar Jawa. Moga-moga bijak wane ini kan dengan yang tenang ya. Gila, Pak Wahidin bulan ini anu bijak langgar apa paroji. Alhamdulillah kalau kita hitung walaupun sedikit kenaikannya cukup signifikan yaitu 3% untuk tahun ini sekalian, dan tentunya SHU yang diterima
Kalau saat ini mungkin belum diterima ya, nanti pulang baru mungkin bisa di rank baru terima ya. Itu aturannya demikian. Setelah rapat itu nanti SHU-nya kita minta persetujuan kepada anggota pada rapat anggota tahunan forum ini. Enaknya apa SHU anggota ini dibagi apa disimpan? Kan begitu ya. Ini panjangnya dibagi. Mungkin orang untuk aku disimpan aja, disimpan apa-apa ya, monggo. Ini apa jenenge saya dari ini sendiri, wah warung-warung kan ini pak. Nggih, memang ini adalah hasil dari kooperasi, kumpulan kita bersama, kegotong kita bersama, kerjasama kita bersama, kita nikmati pada akhir tahun yaitu di laporan pengurus dan pengawas di rapat anggota tahunan ini. Bapak sekalian, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, dan ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi mohon maaf ada kelupaan sedikit. Kami informasikan bahwa pelaksanaan pelaksanaan rapat anggota tahunan di KPRI Desa Kencana Abadi ini untuk Kabupaten Jombang di antara 28 KPRI jatuh pada urutan yang ke-12. Kalau tadi di bicara 11, biasanya itu 8 kadang-kadang ngomong dan bilang. Tapi alhamdulillah karena ini sudah mendekati puasa, semuanya dikebut untuk butuh jangan sampai ada bulan puasa. Kami sendiri PKPRI juga sudah kami rencanakan sambil menunggu pelaksanaan RAT masing-masing primer. Ini sudah kami rencanakan tanggal 5 Maret, jadi sebelum puasa sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Bapak sekalian, demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, dan kami sampaikan terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan kita akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Haji Solihin selaku Ketua Pengurus Koperasi KPRI serta KPRI Jombang Kabupaten Jombang. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara ini pada hari ini, yakni pembahasan acara RAT KPRI Desa Kencana Abadi tahun buku 2023 yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ahmad Rozikin selaku Ketua Koperasi Desa Kencana Abadi. Kepada Bapak Ahmad Rozikin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Koordinasi SPDSD, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Fahmi Widodo, yang saya hormati Bapak Haji Solihin selaku Ketua PKBRI Kabupaten Jombang. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua menghadiri rapat RAT, rapat anggota tahunan yang tujuannya adalah satu, pengurus melaporkan rangkaian kegiatan di tahun 2023 terkait dengan laba, terkait dengan kesalahan yang apa saja, dan terkait juga dengan anggotanya tambahan atau tidak. Kedua kalinya selalu salam yang kita berikan pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jaringan semua yang sudah hadir untuk mengikuti rapat RAT tahun 2023. Untuk lanjut ke acara ini adalah pemetaan forum dari 100 anggota yang hadir adalah 85.
dan yang tidak hadir 18 dikarenakan masih ada tugas di luar lapangan. Tapi insya Allah teman-teman semua juga menyimak karena sini sudah ada YouTube, ini jelas sekali ya. Kalau teman-teman yang di luar sana juga menyimak YouTube-nya juga ya. Untuk itu rapat anggota tahunan Koperasi Tirta Kencana Abadi ini sudah bisa kita mulai dan nantinya juga sudah kita bisa mulai ya, karena jumlah forum sudah memenuhi kuota karena lebih dari 50% sudah bisa dimulai. Ya. Ini saya tawarkan, untuk mohon izin saya menawarkan kepada teman-teman karena teman-teman itu biasa kita tawarkan dibacakan satu persatu atau secara garis besar karena teman-teman juga yang pasti tadi mungkin ada yang juga Mas ini nanti bacakan. Sini saya tawarkan kepada jenengan semua untuk laporan pengurus rapat anggota tahunan Koperasi Tirta Kencana Abadi ini dibacakan satu persatu atau secara garis besar saja. Sekali lagi ya, secara garis besar atau satu persatu. Baik, semuanya hampir rata ya, jawab memang secara garis besar. Maka secara garis besar, laporan tahunan tahun buku 2023 sebagai berikut. Untuk realisasi pendapatan tahun buku 2023 itu 200 juta dari yang direncanakan 189.600 rupiah. Sehingga pendapatan melampaui anggaran sebesar 5,8%. Sedangkan anggaran pengeluaran dari rencana 126 juta 325.000 itu dapat ditekan menjadi 122.153 rupiah. Sehingga SHU yang direncanakan 63.275.000 di akhir tahun 2023 itu bisa direalisasikan 78.431.353 rupiah atau naik 23%. Dan di bidang kelembagaan itu tahun 2022 jumlah anggota kita 96, di tahun 2023 itu naik 4% menjadi 100 anggota. Dan di bidang permodalan di tahun 2022 itu 1,3 miliar dan alhamdulillah di tahun 2023 ini 1,5 miliar. Dan ada pun teman-teman yang karena ini ya kita akan kekeluargaan. Jadi apapun yang dilakukan pengurus, rezeki berapapun yang dilakukan pengurus itu juga disisihkan. Kemarin saya menyisihkan rezeki sama-sama pengurus ini memberikan ribet Bapak. Ribet untuk 2 orang anggota SHU yang tertinggi karena sering tatap muka dengan pengurus bawahnya. Untuk yang ribet yang kita berikan karena ini adalah angkutan ini saya jelaskan, ini bukan uang dari koperasi, bukan uang dari investor dari jenengan saya ambil tidak, karena ini adalah pengurus secara pribadi, pengurus ini urunan memberikan ribet pada jenengan karena apresiasi SHU-nya paling tinggi. Yang pertama adalah Bapak Sugeng Eko Warno. Yang kedua adalah Pak Buair. Dan tidak hanya kita memberikan reward kepada teman-teman yang SHU-nya paling tinggi, karena kita juga memberikan reward ketika RK RATB kemarin kita kan sudah janji. Karena di RK kemarin siapa yang ngambil paling tinggi tidak saya sebutkan nominalnya, tapi yang jelas kan gitu ya. Nah itu tetap kita kasih reward Bapak Ian, yaitu Mas Ari Abdul. Nah, jadi reward untuk SHU tertinggi 2 orang, reward untuk yang pengambilan tertinggi 1 orang. Jadi, monggo nama-nama tersebut tidak akan saya putus, tapi tetap nanti akan saya kasihkan. Kalau memang ada maju, nah ini hadiahnya kita berikan hadiah ini Pak, Mas Pak. Kemarin di toko bincang sama di toko-toko yang lain ada sekitar ratusan gram, cuma kita ambil sebagian aja.
Untuk Mas Andi Adadi bisa diwakilkan Mas Andi. Monggo Mas Andi. Hadiahnya hanya pulpen, tapi jangan dilihat pulpennya, lihat dalamnya. Dalamnya ini. Terima kasih. Kenapa pengurus memberikan reward secara pribadi? Kita urutkan secara cuma-cuma karena satu, kita itu mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Karena dulu kita menjadi seorang pengurus juga kemarin menjadi pengurus juga nggak ini juga ya. Pemilihan atau pemilihan dari hati dengan masing-masing. Alhamdulillah kemarin kita berhasil dan kita juga selalu mensyukuri nikmat. Makanya kita memberikan reward secara langsung tanpa mengurangi dari biaya koperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disimpan atau dibagikan? Dibagi, terima kasih. Sedikit ada tambahan untuk SHU, ya. SHU tahun buku 2023 sebesar 35.294.109 rupiah. Ini langsung dibagikan atau besok ya? Langsung dibagikan. Oh iya. Nanti setelah ini, setelah rapat nanti setelah besok nanti akan kita bagikan. Sama bagi teman-teman untuk yang saran dan masukan monggo segera dikasihkan ke depan, akan kita baca dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Atau langsung angkat tangan untuk saran dan masukan ada? Mungkin ada masukan pengurus ini kurang gini silahkan, atau permodalannya gini silahkan. Kalau untuk ke luar Jawa, calon tadi sudah disebutkan sama Bapak Pembina. Ya, ada yang itu saran dan masukan? Ada tanya masukan? Tidak ada. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti ini bisa diterima semuanya, gitu? Laporannya itu bisa diterima laporannya? Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke notulen RKRPB tahun buku 2024 yang RK kemarin notulennya dibacakan apa? Apa tidak? Notulen yang kemarin hasil dari siapa? Kalau saya bacakan, saya bacakan semuanya. Tapi agak panjang sedikit gitu aja. Ya. Jadi sekilas ya untuk masalah pengesahan forum RKRPB tahun buku 2024 guys. Yang pertama adalah jumlah anggota karyawan adalah 100. Jumlah anggota yang hadir sebanyak 88. Untuk pembahasan RKRPB tahun 2024 bidang organisasi tidak ada perubahan dari tahun 2023. Untuk bidang usaha dan permodalan memberikan pinjaman kredit sampai dengan 80 juta dengan jangka waktu 80 bulan. Jasa pinjaman yang tadinya 1,2% sekarang menjadi 1,1%. Dan perubahan yang anggota statusnya kepegawaian untuk yang kontrak yang tadinya cuma 2 kali menjadi 3 kali simpanan wajib. Untuk yang karyawan diberikan pinjaman senilai 5 kali simpanan wajib. Itu notulen yang bisa saya bacakan. Untuk semua keseluruhan laporan, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan protokol tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan
doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Hasib. Kepada Bapak Abdul Hasib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yaghfir lana dhunubana wa ummahatina abaina jami'i jaddatina wa dhurriyyatina wa kalamidina khawatina wa masyaihina wa masyaihina. Allahumma yaghfir lana dhunubana ya Allah dhunuba saghiran wa dhunuba kaba'iran. Allahumma ya Allah tim lana bi husnil khatimah. Allahumma tim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana saghiran wa kabair. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rahim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa akhir hadzal majlis ya Allah mubarakatan wa manfaatan fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah taqabbal min jami'i du'aina wa hajatina wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis wa bi barakati yaumil jum'ah wa bi barakati syahri Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Pak Joko untuk membagikan rekening satu-satu. Jajaran ini adalah pembagian door prize. Oke, mohon izin untuk pembagian door prize tidak kayak biasanya nih. Pembagian door prize kalau biasanya itu bunganya tapi juga hampir sama. Dan ini ada door prize itu ada door prize yang menarik. Jadi beberapa door prize itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi nominalnya juga berbeda. Makanya untuk yang door prize pertama, kedua, ketiga itu besar-besar. Nah itu nanti siapa yang dapat ya harus dengan semua. Alhamdulillah. Ini kalau nggak salah yang betul kan 9, tapi kalau nggak salah masih di tempat sana ya. Baik, akan kita bacakan door prize atau hadiah yang pertama sudah semua. Maksudnya belum dapat gitu kan ya? Oh, oke, akan kami tunggu ya dalam waktu 2 menit ya. Nah ini benar aja, nomor 90 tapi belakangnya kurang tahu ya. Ini ada yang pertama loh.
Hadiah pertama untuk jenengan ya alhamdulillah, untuk tamu ya alhamdulillah, untuk pengurus ya alhamdulillah. Tapi nanti bagi yang tidak dapat hadiah, jangan berkecil hati, karena nanti juga ada tambahan-tambahannya dari yang lain. Ada SHU juga nanti yang akan dibagikan hari ini juga. Tenang saja. Oke. Gimana sudah semua? Oke. Yang pertama nomor 90.2 dari 92. 92 ini kan nggak ada kita bobo gitu ya. 92 pertama, 92 kedua. Bocek, gunakan buka dulu kan? Bentar, Pak Joko apa sudah selesai untuk yang merah dikembalikan dulu Pak Joko. Sudah semua? Sudah? Sudah semua ya, silakan untuk dibuka. Hadiah utama apa? Hadiah pertama ini nomor 92. 92 ketiga, betul ya? Yang selanjutnya tetap hadiah pertama nomor 35. Kalau tulisannya nomor 7 loh, betul loh. Selanjutnya hadiah kedua, jadi yang dapat itu udah berkumpul, dapat langsung uang 1, dapat langsung S1 juga. Nah gitu ya. Selanjutnya nomor agak kecil 79. Ini ponak lain. Sama mana semuanya juga. Selanjutnya saya minta tolong Bapak Pembina yang ketiga ya. Nomor bagus 2 dan 1 21. Tapi ya kalau ada bawah sih ada bawah sih. Semoga bermanfaat untuk keluarga. Yang utama sudah, nanti yang selanjutnya dibagi apa enggak? Kalau nggak dibagi, saya bagi tunggu sama undangan. Selanjutnya nomor 78. Dibawa hadiah online. Selanjutnya nomor 94. 94. Kedua. Temen lagi. Oh, nggak bisa.
Selanjutnya, oh balik 86. Nah, monggo 86. 86 pertama, 86 kedua, 86 ketiga, betul, los. Oke. Selanjutnya tinggal berapa, Mbak? 9. Oh 5. Oke. Itu 5 mau nih, gerong ada. Kesempatan ya, kelihatan aja ujung dulu. Nomor 60. 60 pertama, 60 kedua, 63. Oh ada, oke, atur kembali sak nol tersebut. Selanjutnya bagi 60 sekarang kebalikannya, tapi 16. 16 oke ada. Setelah 61, 62. Oh ada. Nah ini nomor agak tinggi, 91. 91 ketiga langsung ke sawah ini soalnya. Betul ya? Oke betul. Ada lagi yang akan membalap 11. Ini yang terakhir ini, angkanya sudah bagus, 42. 42 kedua. 42 betul ya? Betul, ya. 95. Yang terakhir uang baru 75. 75 betul? Wah, ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Hadiahnya sudah kita undi, nanti akan dipanggil satu persatu untuk pembagian jauh dan uang satu. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak, acara berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.